Halo kawan Kaliber, kita berjumpa lagi dalam Kaliber Kupas dan Analisa Berita yang senantiasa mengupas dan menganalisa berita-berita terkini dan yang pasti bukan berita-berita hoax. Masih bersama saya dan Mas Indra Karismiaji. Halo Mas Indra. Halo Mas Edi dan halo kawan Kaliber semua. Semoga dalam keadaan sehat dan semangat kita Semangat. menghadapi pemerintahan yang baru dalam waktu dekat. Nah, kita ini harus mengawal terus agar mereka senantiasa amanah, mereka terus bekerja demi kepentingan rakyat dan tugas kita mengawal itu terus. Iya, Gitu Mas. ini pesan di awal yang sangat penting nih. Ya, hari ini kita bahas apa Nah, nih Mas ya, Edi? masih berkaitan dengan presiden dan wakil presiden yang baru ini. Kemarin kan sudah ditetapkan oleh KPU bahwa Ya. pasangan Prabowo dan Gibran ini resmi atau sudah ditetapkan KPU menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi tinggal pelantikannya saja, Mas. Walaupun PDIP sedang melakukan gugatan di PT UN ya. Iya, dan kemarin Hmm. pasangan Ganjar Mahfud nggak datang di penetapan KPU, ya, Mas. Ya, sejalan lah dengan langkah partainya. Jadi ya nggak Iya, apa-apa kita nah, kita harus kita hormati hargai. langkah mereka. Ya, gitu. Iya, iya. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini, Mas? Dari CNN Indonesia, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ikut hadir dalam acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU Menteng Jakarta Pusat Rabu. Anies dan Caimin tiba di kantor KPU sekitar 10.05 waktu Indonesia Barat. Anies tampak mengenakan setelan jas berwarna hitam, sementara Caimin mengenakan jas berwarna hijau. Kehadiran Anies dan Caimin yang merupakan kompetitor Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 mendapat sorotan positif dari netizen X atau sebelumnya Twitter ya. Mereka memuji sikap Anies yang menghadiri penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di KPU. Pantauan CNN Indonesia.com pada hari Rabu pukul 11.50 waktu Indonesia Barat di laman tren 24 kata kunci Anies berada pada urutan 27 dengan jumlah 26.000 cuitan. Bukan main ini. Sejumlah cuitan menyoroti kehadiran Anies di KPU, salah satunya akun Davana yang menyatakan respect terhadap Anies. Ia pun menyoroti absennya pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam acara ini. Acara sepenting penetapan KPU kok nggak ada Ganjar Mahfud, well respect sama Anies Imin yang datang, ujarnya dalam sebuah cuitan. Hal serupa disampaikan akun Elmon Jago Kagura yang menyebut dirinya lebih respect terhadap Anies dibandingkan Ganjar Pranowo. Sumpah jadi respect banget ke Anies sekarang dibanding Ganjar, tulisnya. Ada lagi, sindiran terhadap Ganjar yang tidak hadir KPU juga disampaikan beberapa warganet lainnya. Aku tidak suka Anies. Coba lihat, tapi coba lihat, beliau hadir di KPU sekarang. Sementara Ganjar yang aku sempat kepikiran nyoblos beliau dulu, malah nggak datang katanya. Anies sebelumnya menjelaskan kehadirannya di KPU merupakan upaya untuk menghargai proses bernegara secara hingga tuntas. Kami bersama di sini menghormati proses dan ini semua kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan dan itu harus diingat, harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Itu sebabnya kita hadir di sini, kata Anies. Sementara itu Ganjar mengaku tidak diundang ke acara penetapan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Ganjar pun hari ini terlihat melakukan aktivitas goes di sekitar rumahnya, Mas. Ya, ya inilah pribadi seorang Anies Baswedan. Jadi ya saya yang kebetulan kenal langsung juga merasa bangga pernah berjuang bersama beliau terlepas dari hasilnya. Artinya kami sudah berupaya maksimal, tetapi Tuhan berkehendak yang lain. Ya. Tapi inilah sebetulnya sosok seorang Anies Baswedan yang tidak pernah dendam, tidak ya kadang-kadang kami pun itu suka bingung. Ini orang kok sabarnya panjang banget ya kan?
Iya, iya. Tapi memang orangnya begitu, memang orangnya sangat baik, ya kan? Dan pujian itu nggak cuma dari netizen ya. Kemarin juga Mbak Najwa Shihab juga di tayangannya juga melihat apa menunjukkan rasa hormatnya yang luar biasa. Dan inilah bagian dari kalau menurut saya suri toladan yang baik, ya kan? Pak Anies ini memberikan contoh pada rakyat Indonesia, apapun hal yang terjadi, kita nggak perlu dendam, dan kita harus menghormati hasil, dan kita dukung hasil. Ya kan? Walaupun kita dari hatinya itu banyak yang nggak pas, ya kan? Tetapi beliau menunjukkan dengan besar hati, hadir, ya kan? Kemudian memberikan selamat dan memberikan contoh pada seluruh pendukungnya. Tidak perlu lagi ada dendam, tidak perlu lagi ada perpecahan, tidak perlu lagi udah selesai ini pertandingan dan kita sama-sama membangun Indonesia mungkin dengan cara yang berbeda. Ya, Nah, disinilah kita juga menghimbau masyarakat sudah hentikan yang namanya perseteruan karena pertandingannya sudah usai. Nah, kita sama-sama membangun Indonesia saja dengan cara yang mungkin bisa berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda, kita hargai juga perbedaan pendapat orang, tapi kita nggak perlu lagi saling menghina, kita nggak perlu lagi merasa kita ini pendukung 01, 02, 03. Itu kita sudah melebur menjadi rakyat Indonesia yang punya tugas untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini menjadi pemerintahan yang kuat, menjadi pemerintahan yang memang bekerja 100% untuk rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Itu yang kita lakukan bersama. ya. Tapi sebagai rakyat kita harus tetap mengontrol jalannya pemerintahan ini. Mengkritik nggak apa-apa, mengkritik pemerintah, bukan mengkritik dan mengolok-olok sesama warga gitu kan. Mengolok-olok sesama rakyat itu bukan, tetapi kita kontrol jalannya pemerintahan ini. Gitu. Kalau saling mengolok-olok sesama masyarakat itu nanti akan ada benturan terus. Kira-kira begitu, Mas. Ya, itulah yang mungkin saya memberikan masukan ya. Kalau kita bicara 9,5 tahun ini kita banyak eh, masyarakat itu terbelah menjadi pendukung pemerintah dan yang mengkritisi pemerintah. Kalau saya sih menyarankan jangan lagi terjadi polarisasi seperti itu. Tapi kita sama-sama mengawal pemerintahan ini mungkin dengan cara yang berbeda. Eh, Pemerintah itu sebetulnya nggak perlu dibela ya kan gitu, nggak perlu ada rakyat Betul. yang apa karena kita sebagai rakyat ini harusnya dilayani oleh pemerintah. Kita itu kan eh, jadi terlepas misalnya Mas Edi kemarin milih siapa, tetapi pada saat sekarang sudah ditetapkan presidennya siapa, wakil presidennya siapa, itu menjadi presiden kita bersama dan kita punya hak yang sama. Jadi kembali lagi jangan terjadi polarisasi lah. Pemerintah Ya, tuh nggak usah dibela-bela gitu. Apalagi sampai mati-matian mengatakan kita pendukung Pak Prabowo lah, pendukung Mas Gibran lah, pendukung Pak Jokowi lah. Kita cukup justru kalau memang itu hal yang positif, ya kita apresiasi, tapi juga nggak perlu kita mentuhankan mereka. Kita justru harus, jadi saya tuh ngeliatnya gini, Mas. Kalau kita nyetir, ya, mau nyetir mobil, mau mengendarai sepeda motor, naik sepeda pun, ada bagian-bagian yang disebut dengan blind spot. Jadi sudut tertentu yang nggak kelihatan. Nah, disitulah tugas kita, ada hal-hal yang mungkin nggak kelihatan dari kacamata pemerintah, kita yang memberitahu, ini loh blind spotnya seperti ini. Jadi kalau kamu
nggak kelihatan, tiba-tiba belok, nabrak. Kurang lebih kan seperti itu posisinya ya. Jadi bukan bukan lagi terus kita terjadi malah bentrok sendiri, saling hina di medsos, yang akhirnya terjadi permusuhan. Dan itu akan menjadi kehidupan yang sangat tidak menyenangkan dalam kita ini saudara kan gitu. Kita saudara sebangsa, setanah air. Dan saya yakin semuanya ingin Indonesia itu maju. Semuanya ingin ada keadilan, ada kemakmuran, ada kepastian hukum. Saya yakin semua orang berharap seperti itu. Nah, itulah kita pastikan pemerintahan Pak Prabowo Mas Gibran ini akan semakin mendekatkan pada wujud-wujud cita-cita para pendiri bangsa. Kenapa kita dulu merdeka? Kan kita ingin mendapatkan kebebasan, kebebasan berpendapat, kebebasan mendapatkan pekerjaan, kebebasan beribadah, dan kita memiliki keadilan karena Indonesia ini sangat kaya dengan sumber daya alam. Jangan sampai sumber daya alam kekayaan Indonesia ini hanya dinikmati oleh sebagian kecil rakyat Indonesia. Itu yang kita harus kawal bersama. Iya. Nah, kita ingatkan juga teman-teman kita bahwa yang harus kita kritik, kita kontrol itu adalah orang-orang atau lembaga pembuat kebijakan publik. Dalam hal ini pemerintah. Bukan kita kontrol atau kritik sesama teman kita gitu. Ya, itu nggak ngaruh. Yang ngaruh pada Nah, kehidupan rakyat itu ya pemerintah ini. Jadi itu yang harus kita kontrol. Kalau misalnya sepakat. DPR mandul, kalau DPR mandul nggak pernah kontrol pemerintah, ya kita sebagai parlemen yang di sosial media, parlemen eh, di luar gedung Senayan itu yang harus kita aktifkan. Itu ya, Mas. Sepakat, ya di pemerintahan yang lalu ini ada masyarakat yang tiba-tiba membuat entah lembaga, entah organisasi yang tujuannya ingin mengawasi rakyat yang lain kan gitu. Ini agak kebalik-balik pikirannya kan gitu. Yang harus kita awasi justru mereka yang memang kita berikan mandat untuk mengelola Indonesia. Karena itu milik kita bersama. Kita harus memastikan betul-betul yang dikerjakan itu untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri, keluarganya sendiri, kelompoknya sendiri. Itu sih. Jadi ya ini bagian dari kita mewujudkan kewarasan bernegara kan. Kalau kita waras itu yang diawasi adalah pemerintahnya, bukan sesama rakyat saling mengawasi, saling tidak percaya, saling takut, saling khawatir, kan? Tapi justru kita memastikan pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik. Gitu, Ya, Mas. dan orang yang mendapat mandat untuk memerintah negara sekarang ini tidak perlu membayar orang-orang atau sekelompok orang untuk memusuhi orang-orang yang di luar kelompoknya itu, gitu. Jadi istilah buzzer itu sekarang sudah nggak harus kepake lagi lah itu, sudah buang jauh-jauh. Relawan istana, relawan Gibran atau relawan misalnya Prabowo itu sudah nggak ada. Itu relawan rakyat semua kita sekarang ini. Dan kembali lagi pada Mas Anies Baswedan itu kita juga harus patut memuji sikap beliau dengan kenegarawanan beliau yang ingin menunjukkan bahwa proses bernegara ini harus dihargai, harus disikapi dengan baik. Tapi kita belum tahu ya, eh, belum tentu Mas atau Pak Anies Baswedan itu nanti akan bergabung sebagai koalisi pemerintahan. Kita belum tahu. Kita lihat hari-hari ke depannya. Gitu. Kalau secara pribadi beliau sudah menyampaikan tidak akan bergabung dalam pemerintahan karena beliau ingin memastikan tadi ada yang melakukan kontrol Ya, ya. terhadap pemerintahan ini, ada eh, tokoh yang memang memimpin itu. Tapi ya kita nggak tahu dalam posisi apa, dalam kapasitas apa. Pak Surya Paloh sendiri juga mengatakan kalau tidak memiliki jabatan publik ya sulit untuk eh, mengambil posisi itu. Makanya Pak Surya Paloh sendiri ingin Pak Anies Baswedan itu tetap berada di puncak
eh, perpolitikan Indonesia. Nah, kita lihatlah langkah berikutnya apa, tapi sekali lagi saya juga sangat mengapresiasi suri toladan langkah yang diambil oleh Pak Anies Baswedan dengan mau hadir dalam pengukuhan KPU, mau berjabat tangan ya, tanpa ada negosiasi minta jabatan atau apapun ya, gitu. Tidak ada Dan syarat dan ketentuan berlaku. ya, dan saya sendiri merasa sangat bangga pernah berada di dalam barisan beliau untuk memperjuangkan keadilan ya kan untuk semua gitu. Ya, Itu yang saya rasakan, dan pertandingan itu selesai, kita punya perjuangan dengan cara lain. Kita lihat lagi bagaimana kita bisa memastikan negara ini akan hadir demi rakyatnya. Itu tugas kita iya, bersama. iya. Oke, baik, kawan Kaliber. Sekali lagi saya ingatkan, jangan memusuhi sesama rakyat, tetapi kita harus mengontrol ketat jalannya pemerintahan ke depan ini. Terima kasih perhatian Anda dan kebersamaan Anda, kawan Kaliber. Terima kasih juga Mas Indra Karismiaji. Sampai jumpa. Sampai jumpa.